Berhubungan dengan masalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah kena hukum had. Had itu adalah hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hukuman fisik. Seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam, ya. Kemudian pencuri dibunuh, dihukum mati. Ini semua kalau kepergok dan tegak hujah padanya. Dan yang menentukan hukum ini adalah pemerintah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas pelaku kriminal, lalu kemudian dia datang memberikan rekomendasi agar orang itu selamat dari hukumannya, padahal orang ini memang orang yang pelaku kriminal, kejahatan. Dan kalau dibebaskan dia akan buat masalah lain lagi, kan gitu. Maka ini berarti masuk dalam kategori dosa besar yang sedang kita bahas, karena dia sedang mendukung kebatilan dan kriminal, itu tidak boleh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sang pencipta seluruh alam semesta ini. Dialah Raja yang sebenarnya Maha melihat, Maha kuasa, Maha adil, dan memiliki sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan dua susunan kata Alhamdulillah. Maka jadilah selalu orang yang membasahi lidah dan bibirnya dengan dua kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan semoga saja dengan salam dan hormat kita ini Allah juga menyatukan kita bersama beliau di surga firdausnya kelak. Allahumma amin. Jadi teman-teman sekalian, seperti biasa di Rabu pertama kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari semuanya. Sudah lebih dari 180 sekian dosa besar kita bahas. Semoga Allah betul-betul menanamkan ilmu ini kepada kita dengan ikhlas dan juga memudahkan kita untuk mengamalkan dan tentu menghindari pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena semua pelanggaran akan ada konsekuensi hukumannya. Beruntunglah orang yang cerdas menggunakan akal sehatnya, hati nuraninya untuk selalu merenungi kalau Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang terhadap orang-orang yang patuh. Dan juga azabnya sangat keras bagi orang-orang yang membangkang dan suka durhaka. Maka jangan selalu hanya bergantung di satu sisi. Allah maha pengasih tapi lupa kalau Allah juga sangat keras siksanya. Itulah sebabnya kenapa kita membahas dosa-dosa besar ini agar kita terselamatkan darinya. Dan insya Allah kita akan masuk ke bahasan dosa besar kita pada malam ini, yaitu menolong, saling tolong menolong dalam pertengkaran dan kebatilan. Atau mendukung pelanggaran-pelanggaran ataupun kriminal. Nah dalam Islam teman-teman sekalian, kita dianjurkan agar berta'awun atau bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan. Semua perbuatan baik kita dianjurkan kerjakan, wajib atau sunnah, dan juga didukung atau kita memberikan dukungan kepada orang yang mengerjakannya. Bahkan diberikan janji yang sangat besar bagi orang yang menyiapkan fasilitas dan dukungan terhadap amal baik tersebut. Contoh misalnya kita sholat tadi. Kita dapat pahala masing-masing. Imam akan dapat pahala makmumnya, muadzin akan panen pahala semua orang yang sholat karena dia memanggilnya. Namun ada orang-orang yang menyiapkan fasilitas ini dengan menyumbang dan membangunnya, mereka akan panen pahalanya orang yang sholat. Semua bukan cuma sholat ini tapi semua sholat, semua majelis ilmu, semua kegiatan positif walaupun mereka sudah meninggal dan masuk di kuburannya. Maka berarti mendukung dalam kebaikan itu adalah perintah agama dan juga dianjurkan justru atau dijanjikan pahala yang sangat besar. Semua kegiatan apapun, puasa, ya kegiatan-kegiatan yang lain semua yang ma'ruf atau yang baik dianjurkan. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, dan itu penulis mengangkat surah Al-Maidah ayat 2, ada di halaman 116 ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendukunglah kalian dalam perbuatan bir, kebaikan dan ketakwaan. Semua yang baik-baik dukung. Ya, kita support, kita dukung semampu kita. Kalau tidak mampu dengan materi, dengan tenaga, bisa dengan doa. Ya, kita berikan dukungan apapun. Kalau bisa semua kita lakukan, kita sudah dukung secara materi, kita sudah dukung dengan tenaga, kita dukung lagi dengan semangat dan doa, itu sangat bagus. Kita menggabungkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ingatlah, setiap peluang ibadah yang dikerjakan oleh orang lain, kita bisa ikut serta mendapat pahala di situ.
Minimal dengan niat, maksimalnya kita kerjakan juga yang sama. Sekarang banyak jemaah haji sudah berangkat. Antum mungkin belum diberikan panggilan oleh Allah SWT tahun ini. Baik, bagaimana caranya? Apakah hanya sekedar nonton melihat jemaah haji berangkat? Tidak. Niatkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila. Siapa yang niat ingin mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum sempat melakukannya karena belum mampu, belum ada peluang, belum ada kesempatan, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Niat, kalau seandainya saya punya kesempatan seperti para jemaah haji ini, saya akan lakukan juga. Tulus dari hati. Dicatatkan satu pahala. Fa'in amilaha kutiba lahu 10 adhafa ila 700 difin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan akan dicatatkan untuknya 10 kali lipat pahala ibadah itu sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ya, jadi ini kesempatan, peluang emas. Jadi kalau orang berbuat baik jangan cuma ditonton, tapi kita niatkan, kita semangat untuk kalau Allah berikan kesempatan kita akan lakukan yang sama. Kata Nabi SAW, manusia 4 golongan, 4 tingkatan. Yang pertama yang terbaik, yang Allah berikan ilmu dan harta. Dia sudah pintar agama, dia kaya raya. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia mengajar, dia berinfak. Nah ini adalah orang yang terbaik. Lalu kata Nabi SAW, datang orang yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu tapi nggak punya harta. Cuman dia tulus, ikhlas dalam hatinya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti yang engkau karuniakan si fulan, orang yang diberikan ilmu dan harta tadi, aku akan buat yang sama. Dia punya ilmunya tapi dia nggak punya harta. Dia juga ingin bangun masjid, dia juga ingin punya pesantren, dia juga ingin membantu para penghafal Quran, dia juga ingin membantu para mujahidin dengan hartanya. Tapi dia cuma punya teorinya, dia nggak punya hartanya. Cuma dia tulus dalam hati mengatakan kalau engkau berikan aku sama dengan dia, ya Allah aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Maka dua-duanya sama pahalanya. Maka saya dapat pahala. Jangan sia-siakan. Mau tidur malam hari, niat sholat malam. Walaupun ketiduran, dapat satu pahala. Kalau bangun 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ada orang rutin bersedekah, ada orang penghafal Quran, ada orang bakti sama orang tuanya. Apa saja kebaikan, kita selalu dukung-mendukung. Dukung-mendukung itu dengan cara tadi sudah kami rincikan. Bisa kita dukung secara doa, dukung secara fisik, secara materi. Dan kita juga minta kepada Allah agar diberikan kesempatan seperti orang tersebut. Sebaliknya, kata Allah SWT, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah saling dukung-mendukung dalam kemaksiatan, ya, berbuat dosa dan pelanggaran. Dan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah karena Allah sangat keras siksanya. Nah, kita sedang membahas potongan kedua dari ayat ini, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling dukung-mendukung dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita harus berhentikan itu. Jangan justru kalau ada orang buat dosa kita dukung. Malah kita mengatakan kamu hebat ya, karena kamu berhasil berzina sama si fulan atau fulana, kamu berhasil menipu si fulan, atau kamu berhasil memukul orang ini dan seterusnya. Maka itu semuanya dukung-mendukung dalam maksiat, tidak boleh dalam Islam. Kalau ada kekurangan pada diri seseorang, justru kita bersyukur sama Allah tidak ada pada kita, kita doakan supaya Allah keluarkan dia dari kekurangan tersebut. Dan kalau Allah kabulkan, kita akan panen pahala orang tersebut semenjak Allah berikan dia petunjuk untuk keluar dari kekurangannya. Banyak sekali contoh dalam masalah ini. Jangan teman-teman sekalian ada orang yang berbuat dosa, kita dukung, kita berikan fasilitas, kita berikan sewaan tempat, kita berikan energi kita, tenaga, kita berikan bantuan support, harta. Ini semua tidak boleh. Ini hukumnya haram dalam Islam. Karena kita akan panen dosa bersama orang tersebut. Kita lanjutkan hadis tadi. Hadis yang Nabi SAW mengatakan ada 4 golongan manusia. Yang pertama yang paling baik Allah berikan ilmu dan harta, lalu dihabiskan kedua di jalannya. Yang kedua Allah kasih ilmu tapi nggak punya harta. Cuman dia tulus dari hatinya mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau berikan aku seperti si fulan, kelompok pertama, aku akan buat yang sama, maka sama-sama pahala. Lanjutkan hadis yang ketiga. Kata Nabi SAW golongan ketiga, orang yang Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu. Kaya raya tapi nggak tahu haram halal. Lalu dia habiskan hartanya pada maksiat. Diskotik, bar, judi, segala macam. Lalu dia foya-foya dengan itu. Kemudian datang golongan keempat yang paling buruk. Tidak ada ilmunya, nggak ada hartanya. Sudah miskin, susah. Ya, sudah miskin ilmu, miskin harta. Maka uniknya dia melihat golongan ketiga. Dia mengatakan, karena dia lihat orang ini banyak bangun diskotik, bar. Wah ini banyak hartanya. Gitu kan? Mau dari halal, mau dari haram atau halal tidak peduli.
Maka dia bilang, dan dia tulus dari hatinya begitu, kalau saya punya harta seperti dia, seperti orang ketiga tadi yang bangun maksiat, tempat maksiat itu, saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, dua-duanya sama dosanya. Berarti dukun-mendukun dalam kemaksiatan akan panen dosa. Termasuk dukungan sederhana saja. Kalau hal sederhana ada orang tanya misalnya, saudaraku di mana masjid itu? Oh di sana masjid itu, lurus belok kanan, masjid nama masjidnya ini ya. Misal orang tanya tempat ibadah, kita tunjukkan. Selama dia sholat di sana kita panen pahalanya. Tapi kalau ada yang tanya di mana diskotik itu, jangan tunjukkan. Karena kita tunjukkan, oh di sana tuh belok kiri. Dia ke sana, dia buat dosa, kita dapat dosanya. Kan gitu. Gak usah jawab, gak usah juga bohong. Maaf kalau itu saya gak bisa tunjukin. Walaupun kita tahu alamatnya. Kan gitu. Ada orang banyak, dia berbuat zina, tapi dia ajak juga dan ajarkan temannya caranya. Caranya begini, nih gak usah takut, apa segala macam. Bahkan dia traktir kalau belum. Dibayarin hotelnya, dibayarin zinanya. Ini luar biasa, dukun-mendukun dalam kemaksiatan. Maka Allah menutup ayatnya sambil mengatakan, sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Masuk dalam masalah ini, teman-teman sekalian juga firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya diangkat oleh penulis surah An-Nisa ayat 85. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, dukungan yang baik terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Tentu baik ini di pandangan atau di syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandangan individu, karena orang-orang non-muslim pandang mabuk itu baik-baik saja. Pergaulan bebas baik-baik saja, Islam memandang itu buruk. Ya. Jadi siapa yang memberikan dukungan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya. Tadi tunjukkan masjid, tunjukkan mayat yatim, apalah ada orang minta nasihat, kita selalu masuk dalam alam itu, maka kita akan panen pahala bersama dia. Dan barang siapa yang memberikan dukungan yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Islam menyuruh kita semua menjadi muslim yang baik, mendukung kebaikan-kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, ya apalah bakti sama orang tua, membantu orang susah, segala macam kita mendukung. Ya begitu juga dengan hal-hal yang buruk kita tidak boleh dukung-mendukung, bahkan kalau perlu kita memberhentikan kemungkaran tersebut. Selanjutnya dalil yang ketiga diangkat oleh penulis berhubungan dengan masalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang sudah kena hukum had. Had itu adalah hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan hukuman fisik. Seperti pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, kalau belum menikah, kalau sudah menikah dirajam, ya. Kemudian pencuri dibunuh, dihukum mati. Ini semua kalau kepergok dan tegak hujah padanya. Dan yang menentukan hukum ini adalah pemerintah. Kalau ada orang yang sudah jelas-jelas pelaku kriminal, lalu kemudian dia datang memberikan rekomendasi agar orang itu selamat dari hukumannya, padahal orang ini memang orang yang pelaku kriminal, kejahatan. Dan kalau dibebaskan dia akan buat masalah lain lagi. Kan gitu. Maka ini berarti masuk dalam kategori dosa besar yang sedang kita bahas. Karena dia sedang mendukung kebatilan dan kriminal. Itu tidak boleh. Ada orang-orang teman-teman sekalian yang hatinya lembut. Subhanallah ditegur dengan lisan, dia buat salah, dia sadari. Oh ya saya salah, ditinggalkan. Itu alhamdulillah itu sangat baik. Tapi ada orang tidak, subhanallah. Harus dengan hukuman, baru dia sadar. Ada orang begitu kan, kita nasihatin tidak mau dengar. 2 kali, 3 kali, nanti tabrakan, nanti dan itu baru dia sadar. Ada seorang anak muda di Saudi, tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, ada seorang syekh di Saudi, dia kerjanya, ini ijtihad dari beliau. Dia selalu datang ke rumah sakit terdekat di kotanya. Kemudian dia izin sama pemilik rumah sakit, saya mau menjenguk pasien di sini. Kebetulan karena di Saudi orang-orang di masa itu ya, saya tidak tahu ke depannya. Yang menjadi pasien orang-orang muslim semuanya. Maka dia datang, kemudian dia masuk di kamar, dia pamit, dia ucapin salam, dia sampaikan beberapa hadis atau nasihat agar bersabar. Kemudian dia pindah ke kamar sebelah. Begitu kerjanya. Sampai dia masuk kamar, satu anak muda kakinya patah, lagi digantung, ya, lagi diikat. Ya. Maka dia lihat kejadian itu, dia lihat dari semua pasien dia kunjungi hari itu ini orang yang paling parah karena masih muda dan kakinya sudah patah. Maka dia mengatakan sabarlah dan segala macam. Langsung anak muda itu mengucapkan kata-kata yang mengagetkan Syekh ini. Dia mengatakan, Syekh, saya justru bersyukur saya begini. Kok bisa kau bersyukur? Kakimu kan patah. Dia bilang iya, karena saya ini termasuk dulu orang yang sangat lalai dari agama.
Semua kriminal saya sudah buat. Kelakuan banyak kejahatan-kejahatan gitu. Tapi subhanallah satu waktu Allah buat mobil saya tabrakan, kaki saya patah. Awalnya saya nggak bisa terima. Berhari-hari saya di sini, saya menangis, saya berkutat, saya teriak. Tapi nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya Allah lunakkan hati saya bisa menerima ini sebagai ujian. Dan Anda tahu sekarang sudah 1 tahun atau 2 tahun saya dirawat di situ. Saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau saya tidak ditabrak begini mungkin saya tidak hafal dulu. Saya jauh dari agama. Justru ujian ini membuat saya sadar. Ada orang subhanallah nanti ujian datang baru dia mau sadar. Ada orang hatinya lunak. Sedikit diingatkan, akhi jangan begini, ukhti jangan begini, dia sadar. Ada orang tidak. Terus nanti datang hukuman baru dia mau sadar. Dan ingat, kalau peringatan Allah sudah datang, yang kecil, kita tidak mau engah, maka datang peringatan lebih besar. Yang paling sederhana, setiap orang membuat dosa dan kriminal itu adalah rasa khawatir. Orang mau mencuri, orang mau berzina, orang mau berbohong. Pasti ada rasa takutnya kan? Takut ketahuan, takut begini, itu pasti ada. Itu peringatan pertama. Kalau dia engah, dia berhenti, aman dia. Tidak ada hukuman. Tapi kalau dia tetap lakukan, nanti Allah akan buat. Dilihat oleh orang, mulai tahap selanjutnya. Supaya dia malu. Gak mau juga, nanti kepergok. Gak mau juga dipermalukan di media. Nanti ada yang sampai gempa, runtuh hotel tersebut. Na'udzubillah terbongkar dalam kondisi telanjang dan berzina. Kan seperti itu. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Maka peringatan terus datang, harus hati-hati. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, dalam hadis yang diangkat oleh beliau, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini masih di halaman 116 sampai 117. Yang berbunyi man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah faqad daddallaha fi amri. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil wa man khasama billahi hatta yanzi'a anhu. Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi habisa biridghatil khabal hatta yakhruja mimma qal. Terjemahannya, barang siapa yang dengan syafaatnya, dukungannya menghalangi salah satu hukum hadnya Allah. Tadi saya bilang hukum had itu hukuman yang pelanggaran yang ada hukuman fisiknya. Pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk atau dirajam, itu kan namanya had dalam Islam ya. Sudah kepergok, ketangkap, tegak padanya hujah memang dia pelakunya. Lalu kemudian harus dihukum dengan hukum Allah, lalu ditolong gitu. Ya, ditolong, diberhentikan. Nah itu barang siapa yang dengan syafaatnya menghalangi salah satu hukum had Allah, sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Maksudnya Allah, dia harus siap Allah akan menghukum dia. Kenapa dia coba menolong orang ini yang harusnya memang hukuman Allah tegak padanya. Barang siapa, ini poin nanti akan jadi titik berat bahasan kita ya, masih ada beberapa judul, ada 3 judul malam ini kita satukan dalam bahasan kita insya Allah. Ini judul yang pertama, nanti kita akan mundur di halaman 115 dan kita akan maju nanti di halaman 118 karena ini connect dalil yang digunakan gitu ya. Kita masuk ke lanjutan hadis tapi ini bukan menjadi bahasan inti kita, yang bahasan tadi yang potongan pertama nanti kita akan jelaskan lagi. Barang siapa yang mendebat seseorang dengan kebatilan padahal dia mengetahui bahwa hal itu adalah batil. Jadi ada orang, dia tahu nih, dia salah. Orang lain benar, tapi dia terus berdebat, membenarkan sikapnya, maka dia terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti darinya. Dia tahu batil, tapi tetap dia dipertahankan. Ini dosa besar, nggak boleh. Antum kalau salah ngaku salah, selesai. Kan kita perbaiki istighfar kan selesai. Tapi kalau ngotot ini bahaya. Di sini dikatakan akan terus-menerus berada dalam kemurkaan Allah sampai berhenti darinya. Kemudian yang ketiga potongannya hadis, barang siapa yang mengatakan pada seorang mukmin perkara yang tidak ada padanya. Jadi misalnya dia fitnah, si fulan begini, si fulan begitu, tujuannya untuk mencelakakan orang itu. Tapi tidak ada padanya. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan ditahan dalam ar-radghal khabal atau lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka. Atau tinatul khabal dalam bahasa lain ya. Jadi itu orang na'udzubillah ahli neraka itu dalam banyak hadis disebutkan mereka kan disiksa dan dalam kondisi disiksa itu darahnya keluar, nanahnya keluar, kotorannya keluar, itu semua menumpuk dan dibiarkan oleh Allah SWT. Itu dijadikan sebagai makanan mereka lagi. Na'udzubillah, itu parah sekali neraka itu ya. Jadi jangan dianggap remeh, itu bukan sekedar tempat siksaan biasa. Mungkin orang kalau digebukin di penjara, kepalanya bocor berdarah, diobatin, ada dokternya. Ya, dibersihkan darahnya. Di neraka tidak begitu. Ditumpukin, dibiarin tuh nanah dan darah, dijadikan makanan dan minumannya, gitu kan. Nah, salah satunya adalah orang-orang yang suka menuduh orang lain, apalagi orang beriman
sehingga terfitnahlah orang tersebut padahal dia tidak melakukannya. Maka dia akan terus ya akan berada dalam lumpur yang bercampur dengan perasan kotoran penduduk neraka itu sampai dia keluar dari apa yang dia katakan. Dalam kurung bertaubat dan minta penghalalan dari orang yang dibicarakan. Jadi kalau ada masalah sama orang siapapun teman-teman sekalian, maka selesaikan di dunia ini. Selesaikan. Gak ada ruginya minta maaf. Maafin saya, selesai. Gak usah, mau tebal muka pun gak apa-apa daripada di akhirat. Akhirat gak bisa negosiasi. Di dunia pun kalau masih dia bilang, saya mau maafin kamu tapi saya minta 1 juta rupiah. Kasih uangnya, gak apa-apa. Di akhirat gak ada rupiah. Gak bisa. Contohnya ya. Tapi kalau kita bisa minta kehalalannya sangat bagus ya kita minta maaf sekali. Mungkin pernah ghibah. Karena itu banyak sekali hak-hak manusia yang berbahaya kalau kita langgar ya. Kata Nabi SAW, buku-buku amal hari kiamat yang berhubungan dengan Allah itu masih di bawah masyiatillah. Naungan Allah. Kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Gitu kan. Kecuali 1 buku kata Nabi SAW. Buku yang berhubungan dengan makhluk. Pertama perusakan citra. Ini sering gunjing, gosipin orang. Ya. Bahkan di negeri kita menjadi berita. Ya. Dianggap itu laku, di setiap media diangkat. Kemudian yang kedua, ya menyakiti fisik. Kayak suka mukul, ya. Itu ada namanya dalam Islam hukum kisos, ya. Makanya Nabi SAW waktu sebelum meninggal beliau mengambil tongkatnya sambil mengatakan, siapa yang pernah aku sakiti dengan secara fisik maka ini fisikku. Dan aku tidak ingin ya nanti ada masalah pada hari kiamat. Dan beliau juga dalam riwayat Bukhari pernah memanggil pembantunya Ummu Salamah. Lalu pembantu itu tidak datang-datang. Lalu Ummu Salamah langsung ke kamar pembantu itu ternyata dia lagi bermain dengan domba kecil. Kata Nabi SAW, kenapa saya melihat Rasulullah SAW panggil kamu tapi kamu tidak jawab-jawab. Maka pembantu itu bilang, saya benar-benar tidak dengar. Lalu dia segera pembantu datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya benar-benar tidak dengar panggilan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, kalau bukan karena kisos, ada balasan kalau sakitin fisik dibalas dengan sakitin fisik, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Artinya kalau sembarangan saya mukul, saya juga nanti akan dipukul secara fisik. Ini bahaya. Ya, jadi menghindar, tidak usah jadi sok jagoan. Sedikit-sedikit mau tonjok orang, mau tendang orang. Ini jagoan, bukan di situ tempatnya. Dia di Palestina sekarang. Ya. Nah itu tunjukin kejantanan, pergi sana lawan Yahudi itu benar. Kalau sama Muslim, sama istri, sama anak, ini omong kosong ini. Ya. Ini sok jagoan saja. Itu kemudian termasuk mengambil harta, mengambil haknya orang lain. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW semuanya muslim terhadap muslim yang lain itu haram. Darahnya, kehormatannya dan hartanya. Ya, jadi tidak boleh sama sekali. Ini semua harus diselesaikan. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, selesaikan semua urusan kalian dengan siapapun sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Gitu kan. Kata para sahabat, ya Rasulullah apa nanti di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa dia. Selesai. Bayar dengan sholatmu, dengan puasa. Kalau cukup, kalau tidak cukup dosanya kau akan tanggung. Maka untuk apa buat masalah sama orang? Orang lain masalah sama kita gak masalah. Asal jangan kitanya. Begitu bagian daripada hadis. Kita tutup dulu di halaman ini. Hadis selanjutnya diangkat oleh penulis dalam satu riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Wa man a'ana ala khusumatin bidhulmin faqad ba'a bighadabi minallahi azza wa jal. Barang siapa yang membantu permusuhan, perselisihan, permasalahan dengan sebuah kezaliman, maka dia telah mendapat kemurkaan Allah Azza wa Jal. Hati-hati teman-teman pengacara ini ya. Hati-hati teman-teman yang sering menghadapi orang yang bertikai di masyarakat, tokoh masyarakat. Jangan karena kecenderungan kita pada materi, pada kekerabatan, pada persahabatan, pada sesama suku, sama negara lalu kita membela padahal dia batil. Ini ingat, tetap dalam murka Allah sampai dia meninggalkan itu. Kita harus berdiri dengan kebenaran. Kebenaran itu lebih besar daripada hak-hak yang lainnya. Gitu. Jangan karena ada hubungan kerabat lalu kita mendukungnya. Maka ini penting sekali. Nah hadis ini berhubungan sekali dengan masalah tadi yang sedang kita bahas. Di potongan pertama hadis sebelumnya. Barang siapa yang dengan pertolongannya menghalangi salah satu dari had-hadnya Allah. Maka sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Baik, kalau ada yang mengatakan begini. Ustaz, hadnya Allah itu kan tegas. Pencuri dipotong tangannya. Orang berzina dicambuk. Kayaknya keras sekali. Gitu. Orang yang bunuh dipenggal lehernya. Saya pastikan teman-teman sekalian, orang yang mengatakan hukum Allah seperti ini keras karena dia belum paham, masih jahil dengan hikmah daripada kehidupan yang seperti atau peraturan seperti ini. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu hukuman fisik terhadap pelaku kriminal yang sudah Allah tentukan itu ada kemakmuran kehidupan bagi kalian hai orang-orang yang berakal.
Orang yang mengatakan pencuri dipotong tangannya itu keras, orang yang belum pernah menghadapi curian. Coba kalau di rumah kita masuk pencuri, lagi maling, lagi ambil macam-macam barang. Kira-kira kalau kita temuin dia, ya, belum tentu kita cuma potong tangannya, mungkin kita akan bunuh dia, kan gitu. Contohnya, Islam datang, kalau tangan itu ketangkap, biar pemerintah yang ambil, diikelanin, dipotong tangannya depan umum supaya orang-orang pada tahu, takut melakukannya. Karena satu orang dipotong tangannya, pelaku korupsi, pencurian, manipulasi data, maka itu akan berhenti yang lainnya untuk melakukan. Begitu juga dengan orang berzina, seorang anak muda datang dan mengatakan, ya Rasulullah, saya mau tinggalkan semua pelanggaran agama kecuali zina, izinkan saya. Tapi SAW melihat muka orang ini lalu mengatakan, kalau terjadi pada istrimu bagaimana? Ibumu, adikmu, anakmu, saya enggak mau. Loh kalau gitu kenapa kepada orang lain kau lakukan? Karena akan banyak di belakang wanita itu orang-orang yang tidak suka dengan perbuatanmu. Bayangkan kalau terjadi pada dirimu bagaimana? Kan gitu. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai melakukannya karena pasti akan sama sakitnya kalau terjadi pada dirimu. Begitu ya. Nah itu disinggung oleh beliau berhubungan dengan ini dalam surah An-Nur ayat 2. Orang yang menganggap bahwasanya itu kan terlalu keras. Karena mereka tidak tahu masalah itu. Mereka tidak paham. Begitu juga dengan orang yang membunuh. Orang yang mengatakan, bunuh itu dipenggal lehernya terlalu keras. Udah penjarain aja seumur hidup. Orang ini tidak paham. Kalau orang itu mengalami, dia sendiri alami ternyata dia pulang ke rumah istrinya sudah diperkosa atau dibunuh. Anaknya dibunuh, apa yang dilakukan? Saya yakin mungkin bukan cuma orang yang pembunuh yang dicari. Keluarganya pun kalau ditemukan akan terjadi perang antara keluarga, antara suku, kan begitu. Islam datang tangkap si pelaku kriminalnya, lalu kemudian dihukum mati dia. Nah seperti itu. Itu yang diperintahkan di dalam agama. Jadi memang ada kehidupan, kemakmuran kehidupan di situ kalau orang faham dengan baik. Baik, penulis di sini, Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat surah An-Nur ayat 2 sebagai contoh dalam masalah perzinahan. Bisa dilihat di dalam surah nomor 24 ya, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berhubungan dengan masalah zina ya. Karena ini salah satu hukum had, ada hukum fisik. Ya, kalau dia belum menikah, kepergok, ketangkap, maka dilakukan cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah dirajam, gitu kan. Nah, itu Allah sebutkan dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 2-nya. Saya bacakan lengkap ayat karena kalau di buku cuma diambil potongan akhirnya aja. Bunyinya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, ini kalau mereka belum menikah ya. Maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derah. Hukum Allah dari 1400 tahun yang lalu. Kepergok ketangkap pemerintah cambuk 100 kali derah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Sekumpulan orang-orang yang beriman. Saya bacakan dulu, ini saksi bahasan kita yang diangkat oleh penulis adalah potongan ayat dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jadi harus tetap diberikan hukuman supaya yang lainnya berhenti. Namun saya bacakan dulu ayat 3-nya karena ayat 2 ayat 3 ini ada sebab nuzulnya. Nanti akan saya sebutkan sebentar insyaAllah. Di situ dikatakan ayat 3-nya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina atau memang kerjanya terus berzina, tidak taubat. Kalau yang pernah berzina lalu taubat tidak kena dalam ayat ini. Tapi dia memang masih dia terpredikat atau dia punya istilah orang ini berzina. Tiap hari kerjanya berzina. Gitu ya. Laki-laki yang berzina. Dan laki-laki yang berzina tidak mengawini atau menikah melainkan dengan perempuan yang berzina juga. Dan subhanallah ini memang alamnya sama ya. Kalau tiap hari dia zina, ke diskotik, ke bar, pelacur, pindah. Nanti dia nikah sama pelacur juga itu. Kuasa Allah, dia tidak mau nikah sama wanita baik-baik di majelis salim, tidak mau. Jadi Allah bilang, laki-laki berzina, dia akan nikah sama perempuan berzina juga. Dan perempuan atau perempuan musyrik. Dan perempuan yang berzina, pelacur, tidak nikah atau dinikahwini melainkan oleh laki-laki berzina juga. Dan atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Dua ayat ini ada sebab turunnya, diantaranya disebutkan oleh Imam An-Nasai bahwasanya ada seorang sahabat namanya Marthad bin Abi Marthad radhiyallahu anhu. Beliau ini setelah masuk Islam,
sempat membawa beberapa orang dari kota Mekah. Di antaranya salah satunya ada satu wanita namanya, seingat saya Anak. Ya. Wanita ini pelacur. Karena dia tahu perempuan itu di masa jahiliyah dan perempuan ini belum taubat dari dosanya. Dia memang pelacur profesinya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Marsad ini datang lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikahi anak ini. Saya mau nikah sama dia. Maka Nabi SAW diam, tidak menjawabnya. Karena si Marsad ini termasuk orang yang beriman. Cuma mungkin dia prihatin, dia kasihan, dia mau nikahi gitu kan. Dan dia pernah kenal wanita itu sebelumnya atau sebelum masuk Islam. Lalu tidak lama kemudian turun firman Allah SWT surah An-Nur ayat 2 ini yang mengingatkan dan juga ayat 3 bahwasanya tidak boleh ya atau orang-orang yang pezina laki-laki dan perempuan cambuk mereka 100 jerah dan jangan kalian berbelas kasih karena pelanggaran mereka terhadap agama Allah kalau kalian beriman kepada Allah hari akhir dan harus ada sekelompok orang beriman menyaksikan siksaan mereka supaya mereka ya mengambil pelajaran. Dan laki-laki yang pezina hanya akan nikah dengan perempuan bezina. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan, hai Marsad kau bukan bezina, kenapa kau harus nikah sama bezina wanita? Ya, karena kalau laki-laki bezina baru nikah sama perempuan bezina juga atau perempuan musyrikah. Kalau perempuan bezina enggak boleh nikah sama laki-laki mukmin, nikahnya sama laki-laki bezina atau laki-laki musyrik. Dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman. Dari ayat ini akhirnya Nabi SAW mengatakan, hai Marsad jangan kau nikahi dia. Maka tidak jadi dinikahi oleh Marsad. Dari ayat ini juga kita ambil pelajaran. Ini ikhwah semua sini. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Ada perempuan pelacur. Udah kau tobat aja nanti saya nikahi. Enggak usah. Ya, nikah sama perempuan yang baik-baik. Ngapain cari buat PR ini? Ya, mau jadi pahlawan kesiangan. Antum aja imannya masih lemah. Ya, baru mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, enggak usah. Beda kalau kasusnya ada orang pernah berzina. Taubat. Itu enggak masuk dalam bahasan kita. Dia masa lalunya dulu kelam, tapi sudah bertobat, itu tidak ada masalah. Karena taubat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa, seperti orang tidak ada dosanya lagi. Tidak ada masalah. Tapi dia masih berprofesi itu, antum yang jadi pahlawan kesiangan, ayo tobat, nanti saya nikahi kamu, itu gak boleh. Ya. Diharamkan bagi orang-orang beriman. Ya, Allahu a'lam. Saksi bahasan kita Allah mengatakan jangan berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menegakkan atau menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam riwayat kata penulis ini di halaman 115. Jadi yang pegang buku kita mundur ya. 115 dalam riwayat keduanya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam hadis Al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah ini suku ya, suku Makhzumi. Dulu ada seorang wanita setelah masuk Islam ya perempuan ini, rupanya perempuan ini sebelum masuk Islam berprofesi atau dia terbiasa mencuri. Kerjanya mencuri. Setelah masuk Islam ketangkap, tapi dia dari suku Makhzumi terkenal. Maksudnya punya kedudukan. Di masa jahiliyah tidak dipotong tangannya. Tidak dipotong tangannya. Maka setelah masuk Islam, mereka tahu kalau hukum Islam potong tangan. Maka sempat beberapa sahabat, karena masih baru-baru masuk Islam, mereka potong tangannya. Gimana caranya? Perempuan ini kan terhormat di sukunya, masa dipotong tangannya? Apakah dalam Islam sama dulu di masa jahiliyah kalau orang terkenal tidak dipotong tangannya? Ya gitu. Mereka negosiasi, siapa kira-kira yang menemui Nabi ini? Mereka cari, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid terkenal, dia dapat julukan orang yang dicintai oleh Nabi dan ayahnya Zaid bin Harithah juga cinta atau kecintaan Nabi SAW. Gitu julukan keduanya ya. Zaid bin Harithah ini ayah si Usama. Pernah menjadi anak angkat Nabi SAW, bahkan pernah diubah namanya di awal-awal sebelum turun ayat yang menegur itu Muhammad bin Zaid, Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun ayat melarang untuk memanggil atau menjadikan Nabi SAW sebagai ayah seseorang di antara kita semuanya, maka diganti kembali menjadi Zaid bin Harithah. Anaknya namanya Usama, dua-duanya dikenal dengan kekasih Nabi SAW. Mereka lobi Usama, coba Usama kamu bicara sama Nabi. Mungkin perempuan ini bisa tidak dipotong tangannya. Begitu Usama masuk melaporkan kepada Nabi SAW, Nabi langsung marah. Dan Nabi mengatakan perkataan yang masyhur dalam hadis ini ya. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, atashfa'u fi haddin min hududillah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kau ya berani memberikan pertolongan, meminta keringanan dalam salah satu hukum hadnya Allah? Itu tidak boleh, haram. Lalu dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, anakku sendiri mencuri, saya akan potong tangannya. Walaupun saya raja, walaupun saya nabi, seakan-akan Nabi bilang begitu. Tetap saya potong tangannya. Apalagi cuma perempuan ini. Ya, gitu.
Jadi tidak boleh kita berikan dukungan kepada pelaku kriminal yang sudah kepergok. Bedakan teman-teman, ini penting ya. Bedakan orang yang tidak kepergok, nggak boleh. Nggak boleh antum sengaja datang ke hotel orang, ke rumah orang, cari tahu dia mencuri nggak, dia zina, itu nggak boleh. Itu namanya tajassus, nggak boleh dalam Islam. Itu juga dosa besar sendiri. Tapi kalau ada orang kepergok ketahuan, memang dia melakukannya bukan sengaja dipergoki ya. Memang dia kepergok, itu beda, tegak hukum padanya. Ya. Tapi yang menegakkan hukum itu adalah pemerintah. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Malik, riwayat yang ketiga, itu di Imam Malik meriwayatkan ada putun nomor 143 dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, "Idza balagatil hududus sultana fala'anallahu asy-syafi'a wal musyaffa'." Jika hukum-hukum had telah sampai kepada penguasa, sudah tegak hujah dan akan ditegakkan padanya peraturan itu, maka Allah melaknat syafi', dalam kurung orang yang memberi syafaat, memintakan bagi orang lain, dan musyaffa' atau orang yang diterima syafaatnya. Jadi orang yang coba memberikan rekomendasi supaya tidak dihukum, dan orang yang diselamatkan dengan rekomendasi dia, dua-duanya itu dikena laknat ya, atau murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar juga berkata radhiyallahu anhu, "Man halat syafa'atu duna haddi min hududillah faqad dadallah fi amri." Barang siapa yang dengan pertolongannya menghalangi satu dari hukum had Allah, maka sungguh dia telah menantang Allah dengan perintahnya. Yang terakhir teman-teman sekalian, sebagai penutup kita pindah ke halaman 118. Ini soalnya mirip-mirip ya, saya satukan saja. Itu dengan judul yang ditulis oleh penulis, barang siapa yang mempersaksikan sesuatu hendaklah dia berbicara yang baik ataupun diam. Mengangkat sabda Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, jika dia mempersaksikan sesuatu hendaklah berbicara dengan baik atau dia diam saja. Maksudnya kalau ada sesuatu yang betul orang itu dan kita perlu berikan dukungan dan dia bisa terselamatkan karena memang dia tidak salah, berikan. Tapi kalau itu salah, jangan ikut-ikutan. Ya, walaupun orang terdekat dengan kita. Ini juga pernah saya singgung dalam bab pendidikan anak-anak. Ya. Jadi banyak orang tua kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Anak yang sudah buat kesalahan tetap didukung supaya dikeluarkan dari penjara, dikeluarkan dari tempat hukuman yang sebenarnya dia sudah narkotika, dia sudah melakukan kesalahan besar yang harusnya dia kena hukuman. Akhirnya anaknya tidak tobat-tobat dan terus saja besok mengulangi, lusa mengulangi, jadi masalah baru buat dia. Kan gitu. Berapa banyak ibu-ibu gitu nangis-nangis, pernah ada kami dapat kasus begitu, nangis-nangis anaknya buat narkotika, ketangkap. Lalu nangis-nangis suruh suaminya keluarkan, dipaksa keluarkan, akhirnya dikeluarkan. Besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan buat lagi masalah. Dan tidak pernah selesai. Coba dibiarkan kena hukuman, dia akan taubat tentunya. Nah seperti itu gambarannya. Allahu a'lam.